dan Zaki pun berlari menghampiri Arumi. Tubuh Arumi berlumuran darah. Zaki memeluk tubuh mungil Arumi yang tidak berdaya dengan penuh rasa bersalah. "Sayang, bangun, jangan tinggalin kakak. Kakak minta maaf," ucap Zaki menangis. Tubuh Arumi tak berdaya. Apa mungkin Arumi sudah meninggal? Entahlah. Lalu Zaki pun menepuk-nepuk pipi Arumi. "Sayang, bangun, jangan pergi," ucap Zaki menepuk pipi Arumi, dan sontak Arumi terbangun dan menahan tangan Zaki. "Ih, kakak apa-apaan sih? Sakit tahu nggak?" ringis Arumi memukul kepala Zaki. Zaki akhirnya tersadar dan kaget. "Kenapa kamu kok masih hidup?" tanya Zaki takut lalu beranjak. "Kakak pikir Arumi udah mati gitu," kesal Arumi. Zaki kemudian mencubit lengannya. "Au, sakit. Hah, ternyata aku hanya bermimpi," ucap Zaki kegirangan dan memeluk Arumi. Arumi kaget apa yang sebenarnya terjadi kepada Zaki. "Kakak kenapa sih? Kesambet?" tanya Arumi kesal. "Kakak tadi mimpi, serem banget," jawab Zaki. "Mimpi apa, Kak? Coba cerita sama Arumi," pinta Arumi membaguskan posisi duduknya. "Cepat cerita, Kak, cepat," ucap Arumi. Lalu Zaki terdiam dan menepuk-nepuk pipi Arumi. "Udah, lupakan aja, sayang. Nggak penting kok," balas Zaki. "Ih, kakak gitu sih. Nggak seru tahu," kesal Arumi memayunkan bibirnya. "Jangan mayun gitu, ntar kakak cium baru tahu," kekeh Zaki. "Dasar mesum," ketus Arumi. Zaki pun terkekeh dan mengelus perut Arumi. "Jagoan Abi lagi apa nih?" ucap Zaki berbicara dengan dedek bayi mereka. "Ngambek," jawab Arumi. Zaki mendongak lalu menggigit pipi Arumi. Mau kakak kiss?" goda Zaki sambil menunjuk bibir Arumi. "Enggak, pengen peyuk," rengek Arumi. Zaki pun memeluk Arumi dan mengecup ke pucuk kepalanya. "Dasar manja," kekeh Zaki. "Dasar mesum," balas Arumi. Mereka pun berpelukan bahagia dan dedek bayinya juga masih sehat. Para reades ketipu nih sama Zaki. Ator juga ketipu. Hehehe, jangan marah-marah ya, man. Teman-teman, cuma hiburan doang, biar nggak gabut. Hari ini Arumi dan Zaki akan pergi jalan-jalan ke taman. Arumi merengek ingin naik sepeda lagi. Lalu Zaki mengiyakan, mereka pun naik sepeda. "Ye ye ye, naik sepeda," ucap Arumi sangat senang. Zaki terus mengayuh sepedanya. Arumi bonceng depan sambil memakan es krim. "Kakak mau es krim nggak?" tanya Arumi sambil memakan es krimnya. "Boleh, sayang, tapi suapin ya," kekeh Zaki. Kakak manja," ejek Arumi. "Biarinlah, suka hati," balas Zaki berbicara seperti anak kecil. Lalu Arumi pun menyuapi Zaki. Setelah itu mereka duduk bersama di kursi taman. Arumi bersandar di dada Zaki. "Sayang," panggil Zaki sambil mengelus kepala Arumi. Iya kak, ada apa?"
tanya Arumi masih memakan es krimnya. Pulang yuk, udah mau sore, ajak Zaki. Lalu Arumi mengubah posisinya menghadap Zaki. Arumi mengerutkan alisnya. Wow, Arumi nggak mau, rengek Arumi. Mulai nakal ya, ucap Zaki menyentil hidung Arumi. Nanti aja kita pulangnya, dedek bayinya masih pengen di sini. Bohong, Arumi memelas. Zaki pun menepuk-nepuk pipi Arumi sambil tersenyum. Harus nurut ya, sayang, kita pulang, tegas Zaki. Lalu Arumi berdecak kesal dan beranjak menuju mobil. Arumi duduk di belakang, Zaki pun menyusulnya. Arumi duduk dan fokus ke ponselnya. Sayang, ngambek ya, tanya Zaki sambil melajukan mobilnya. Arumi tak menjawab, ia masih sibuk mengotak-ngatik ponselnya. Lalu Zaki menghela napasnya. Kalau udah ngambek gini, susah buat ngebujuknya. Apalagi kalau ngambek suka banting-banting barang. Sesampainya di rumah, Arumi langsung masuk ke dalam kamar mandi dan membersihkan badannya. Setelah beberapa menit, ia keluar dengan muka yang sangat cemberut. Udah dong sayang ngambeknya, pinta Zaki memohon. Arumi melempar barang-barangnya hingga mengenai Zaki. Zaki meringis kesakitan, namun Arumi tak menghiraukannya. Aduh, kaswat binti gawat nih, buset, dan galak bener ini istri ya, batin Zaki. Arumi masih sangat kesal. Zaki pun takut karena tatapan Arumi sangat seram. Ia pun memilih untuk mengerjakan tugas kantornya. Arumi selalu menatap kesal ke arah Zaki. Wah, dasar nggak peka, umpat Arumi melempar bantal ke arah Zaki. Zaki mengerutkan alisnya melihat Arumi ngamuk seperti singa betina. Waduh, dianya ngamuk lagi. Harus ngapain ya biar cewek tuh nggak ngambek lagi, batin Zaki. Zaki pun menghampiri Arumi dan menatapnya dalam-dalam. Sayang, mau apa? Tanya Zaki penuh kelembutan memegang tangan Arumi. Arumi hanya diam tanpa berkutik sedikit pun. Ampun deh gua, dianya kayaknya mau berubah lagi jadi singa, batin Zaki lagi. Zaki pun menghela napasnya panjang dan mengecup pipi Arumi. Udah, istriku jangan ngambek lagi ya, biar imutnya nggak hilang, goda Zaki. Berarti dari dulu setiap Arumi ngambek nyeremin gitu. Wah, kakak jahat, rengek Arumi memukul lengan Zaki. Salah lagi, ucap Zaki. Bukan gitu sayang, bagaimanapun keadaannya, sayang tetap imut, cantik, manis, lucu dan banyak lagi, puji Zaki. Beneran begitu? Tanya Arumi. Iya istriku yang manja, kakak Zaki menggigit pipi Arumi. Arumi pun tersenyum bahagia. Kalau senyum ia cantik, coba kalau ngambek mirip singa kelaparan. Zaki tersenyum melihat Arumi bahagia. Dipercepat,
Tengah malam pun tiba. Arumi dan Zaki sudah terlelap tidur dan tiba-tiba Arumi terbangun. Ia menatap ke arah Zaki dan membangunkannya. "Kak Zaki, bangun," pinta Arumi sambil membangunkan Zaki. Namun Zaki tidak mau bangun. Lalu Arumi menggigit tangan Zaki hingga Zaki meringis kesakitan. Ia sontak bangun memegang tangannya. "Sayang, kok tangan kakak digigit sih?" keluh Zaki memegang tangannya. Arumi menatap Zaki kesal. "Kakak sih udah Arumi bangunin dari tadi tapi nggak mau bangun," kesal Arumi. "Emang ada apa bangunin kakak?" tanya Zaki. "Wah, Arumi pengen mangga muda kak," rengek Arumi. Zaki kaget. Masa iya tengah malam gini minta mangga muda? Mau dicari di mana? "Mangga muda, saya ngidam apa kesambet?" ucap Zaki memegang kening Arumi. "Kesurupan," ketus Arumi. Zaki mengerutkan alisnya. "Kesurupan?" tanya Zaki kaget. "Ih, kakak tuh ya, Arumi pengen mangga muda titik. Sekarang kakak cari keluar atau Arumi ngambek lagi nih," mengancam Arumi. Zaki beranjak mengambil sweaternya dan pergi keluar mencari mangga. Zaki mengelilingi sudut kota namun ia tidak menemukannya. Setelah beberapa jam kemudian, Zaki sampai di rumah. Ia berjalan menuju kamar. "Sayang, ini mangga mudanya," ucap Zaki namun Arumi tak menjawab. Ternyata ia sudah tertidur. "Sayang, bangun, ini mangganya," kesal Zaki. Arumi menoleh. "Kakak kelamaan, Arumi nggak mood lagi. Makan aja sana sendiri," ucap Arumi. Lalu Zaki menghela napasnya. Agak sedikit kecewa, ia meletakkan mangga itu di atas nas lalu keluar. Arumi terbangun dan menyusul Zaki.